Halo, Melo People. Hai, nggak kerasa ya udah episode 9. 9. Yoi. Waduh. Berarti tandanya kita udah 9 minggu nih rutin jalanin podcast. Gila nggak berasa juga Podcast ya? sembari berpikir, sembari mendengarkan lagu dengan lebih dalam. Asik. Yoi. Gimana nih Melo People semua? Udah pada mulai ngerasain new normal belum? Yoi. Hasil gue kayaknya belum siap dengan new normal karena artinya gue harus kembali bekerja di Jakarta. Oke. Kalau gue belum ngerasain nih, belum dapat gue itu pekerjaan gue belum pada kembali ya. callingan belum, yang ada semakin mundur karena mungkin prosedurnya kan belum cukup, ya Begitu terlalu anjir ya. beresiko lah, pekerjaannya masih ya gitu. Masih terlalu cukup beresiko, dan beberapa kali gue juga sempat keluar untuk kayak nyari makanan gitu, atau ya kayak seperti biasa belanja atau sekedar bersilaturahmi sama teman-teman gue gitu. Tapi tetap ya kita maksudnya tetap pakai masker, tetap jaga jarak gitu. Ternyata sudah mulai rame loh di luar, nggak seperti awal-awal gue Jangan salah. karantina. Gue kayak kaget gitu, kayak wah ini orang hebat sekali. Iya, itu bahkan dari sebelum lebaran sih, saat itu ramenya sudah wow. Jadi menurut gue udah kayak bukan new normal tapi the old normal, ya balik lagi aja. Iya. Ya begitulah. Oke. Iya, tema kita kali ini kita akan membicarakan tentang lagu Disney sepanjang masa. Lebih terkenal sih sebenarnya saat itu dari film Pinocchio, berjudul When You Wish Upon a Star. Lu sama mama gue nggak tuh kan? Gue nggak ikut nyanyi deh. Oke. Iya. When You Wish Upon a Star. Iya, lagu ini tuh pasti buat para Disney lover nggak ada yang nggak tahu, karena lagu ini adalah lagu ikonnya Disney Company, Walt Disney Company. Yoi. Kan bahkan kalau misalkan lu nonton Disney iya, kalau lu gitu, nonton openingnya gitu loh, yang ada petasan-petasan di castle itu. Oh, Cinderella Castle itu ya. Yoi. Iya. Dan gue baru tahu ternyata si ikon Walt Disney itu bukan si Cinderella Castle itu, tapi Mickey Mouse. Itu Mickey Mouse Castle. Enggak, gue tahu Mickey Mouse, cuman karena di awal film tuh selalu ada Cinderella Castle. Itu Castle Cinderella. Nah, selain menjadi ikonnya Walt Disney Company, lagu ini tuh masuk menjadi Best Original Song di Academy Award tahun 1940. Karena kalau nggak salah sih Pinocchio itu juga tahun 1940 ya, film adaptasinya itu. Jadi tuh bayangin udah lama banget. Dan tapi dia tuh masuk, bahkan dia masuk ke list 100 greatest songs in film history. Nah, jadi ini tuh lagu Disney yang nomor 1. Maksudnya di antara lagu Disney yang lain, ini yang paling the bestnya lagu Disney itu yang sampai masuk ke greatest songs in film history. Wow. Meskipun dia nomor 7 sih. Nomor 1-nya Over the Rainbow. Anyway, lagunya tentang dream juga ya. Jadi nggak salah kalau lagu-lagu tentang dream, tentang impian tuh pasti sangat membekas di film dan di hati orang gitu ya, sehingga dia jadi greatest songs in history gitu. Tapi memang kalaupun lo dengerin gitu ya, ya Disney ya tetap menjadi pusat fairy tale mungkin all around the world gitu. Jadi kalau dengerin lagu ini, fairy tale-nya pasti berasa banget, dan Ersandi pasti suka sekali karena Disney people ternyata. Duo balada Virgo ini Disney sekali.
Jadi pas dengerin itu gue kalau misalkan bener-bener masuk kayak semacam greatest hit gitu, gue setuju banget. Dan lirik-liriknya pun juga cukup lift mood gitu loh, pasti ngangkat mood banget gitu. Iya, benar banget. Booster yang kayak iya, iya juga. Iya. Dan lagu ini kan tentang ini ya, karena di filmnya itu kan ceritanya Pinocchio itu boneka kayu, terus dia berubah jadi anak laki-laki beneran kan. Nah, jadi kenapa si lagu ini tuh dijadiin theme songnya Walt Disney itu karena supaya orang-orang tuh ini percaya dengan mimpinya, bahwa mimpinya itu bakal jadi kenyataan gitu. Makanya kalau di awal film itu, dan kalau di Disneyland juga itu katanya sih promosi kampanyenya, promosinya itu lagu itu harus pasti ada gitu lagu ini. Gitu. Wah, menurut lu gimana nih? Apa tuh? Musiknya. Kalo versi yang mana yang lu dengerin? Nah, banyak. Versi gue itu, kalau versi gue yang paling sebenarnya yang paling nempel di gue itu, gue jujur belum pernah denger karya aslinya yang dari film, karena gue nonton Pinocchio saja belum pernah. Gue juga baru tadi siang atau tadi pagi gitu gue dengerin yang aslinya, tapi gue juga belum pernah nonton Pinocchio sih. Iya, kayak ya gue tahu kalau Pinocchio bohong hidungnya panjang gitu, udah gitu doang. Cuman gue nggak tahu literally cerita aslinya itu seperti apa gitu. Dan yang nempel di gue lagu When You Wish ini versinya Dave Brubeck sebenarnya, Paul Desmond. Jazz sekali. Gue malah belum dengar. Itu instrumental sih. Jadi Dave Brubeck itu pianis gitu. Dia punya kayak jazz quartet gitu. Nah, salah satu pemain saksofonnya itu salah satu saksofonis yang sempat gue waktu itu main di At America di Pacific Place. Gue tribute to Paul Desmond. Nah, saksofonisnya itu Paul Desmond itu. Jadi kan otomatis playlist gue masuk tuh. Maksudnya playlist gue di termasuk si Paul lagu Desmond. ini ya. Nah, lagu ini tuh kedengeran sampai gua gitu versinya di Brubeck. Dimana memang swinging, dan emang kan musik populer pada tahun segitu terutama Amerika kan memang jazz ya. Jadi lagu When You Wish Upon a Star itu bisa dijadikan, masa banyak musisi jazz menginterpretasikan itu lagu-lagu Disney yang pada zamannya itu dijadiin swing, dijadiin jazz. Terus habis itu ya seperti biasa ada improvisasinya di tengahnya gitu-gitu. Nah, yang paling nempel di gue itu sebenarnya versi Dave Brubeck. Tapi kalau yang versi ada vokalnya, saya merekomendasikan versi Gita Gutawa dengan lokal. Tetap banyak versi, kenapa nempelnya di gue kupingnya. Kenapa yang nempel di kuping gue versinya Gita Gutawa? Ini kan banyak sebenarnya gitu. Gue suka banget stringsnya sih. Stringsnya gue suka banget. Terus gue pikir kan ya, apa sih namanya? Oh, ini pas gila nih. Apa sih namanya stringsnya? Lalalala. Terus gue baru tahu kalau ternyata dia rekamannya pun juga di luar negeri ya. Gue kayak iya. Baiklah. Sedikit kayak. Semoga nanti kapan-kapan di Indonesia ya. Bisa rekaman kayak gitu juga ya, orkes Indonesia. Wah, pasti keren banget. Sebenarnya pun musisi Indonesia sebenarnya juga nggak kalah bagus loh untuk memainkan piece-pieces yang seperti itu gitu. Dan sebenarnya pun Gita Gutawa kan juga itu ngerekamnya tahun berapa kan? Itu kayaknya masih di early 2000-an kayaknya. Di bawah 2010 kayaknya. Masih kita masih sekolah deh San waktu itu. Iya, SD SMP kayaknya. Gitu. Iya. Nah, itu versi gue. Kalau versi lu gimana tuh? Versi lu. Nah, gue sempet baca sih memang katanya si lagu ini tuh juga dijadiin jazz, sama kayak lagu Disney yang Someday My Prince Will Come, itu juga banyak kan dijadiin jazz. Tapi kalau yang itu gue sering denger. Nah, kalau yang When You Wish Upon a Star gue malah belum pernah denger yang versi jazz. Jadi nanti mungkin habis ini gue dengerin deh. Dan untuk
versi yang ada vokalnya, of course gue juga dengerin Gita Gutawa sebagai mellow people sejak lahir. Dan pastinya gue beli albumnya Gita Gutawa dan pastinya gue denger semua lagunya dan gue suka semua lagunya. Wow. Ya. Dan tapi setelah itu gue juga lihat banyak versi lain yang juga nggak kalah bagus. Gue nemu versi NSYNC di R&B acapella. Ini sayangnya nggak ada di Spotify sih, tapi di YouTube ada. Jadi nanti coba dicari, dan itu R&B banget, enak banget. Dan itu beda banget dari genre klasik yang biasa kita denger terhadap lagu ini kan biasanya klasikal. Nah, NSYNC ini tuh sangat R&B dan beda banget. Wah, gue pas denger langsung anjir, ini gimana aransemennya? Beda gitu ya. Sama satu lagi, beda banget. Sama satu lagi Folktaf. Folktaf ini klasikal juga, tapi dia acapella juga. Gue suka juga sih. Jadi dengan lagu yang setua itu banyak banget versi yang udah dibikin, dan ya kebetulan nih beberapa diantara yang nempel di kepala gue. Dia mungkin paling sering gue denger ya sampai saat ini. Gitu. Dari gue sih musiknya itu well written banget. Intervalnya tuh nggak gampang untuk dinyanyiin. Jadi itu kayak bukan lagu yang sembarang lagu menurut gue ya. Karena gue juga ngajarin lagu ini ke murid gue, dan cukup susah gitu loh San untuk menangkap interval yang cukup tinggi. Nah itu kan agak jauh. Terus ada apa kromatiknya, ada yang nggak biasa gitu notnya. Jadi itu juga menurut gue di tahun segitu udah banyak complicated yang dimasukin di dalam lagu film gitu, dan gue suka sih. Dia nggak kehilangan simplicity lagunya dengan not yang susah itu gitu. Lagi liriknya cukup simple dan innocent gitu loh, kayak anak kecil yang lagi berharap, berdoa gitu, kayak padahal lagunya susah dinyanyiin gitu. Nah, menurut gue nih, kalau kita balik lagi ke tentang liriknya, ini tuh benar-benar kayak lu tuh kayak sedang kayak gini nih, kayak lu misalnya waktu zaman lu masih anak-anak gitu ya, masih kecil, terus ditanyain, ayo Sandi, cita-citanya nanti kalau udah gede mau jadi apa? Gitu loh. Ih, sama banget. Iya kan? Terus ya. Nah, terus kayak gitu. Tapi sebenarnya ini interpretasinya bisa ke semua orang gitu, kan, dari kalangan umur gitu. Semua umur, semua usia bisa dipertanyakan seperti ini gitu. Terus kayak lo kayak dibalikin lagi gitu, lu pengen jadi orang yang seperti apa sih, lu ingin punya cita-cita tuh apa, dan kalau misalkan apa sih namanya, hati lu kuat dan lu bersungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita lu pasti akan kesampaian kok, lu akan menggapai itu gitu loh. Gue sih pribadi ngerasanya gitu, cuman dengan interpretasinya kan Pinocchio sebagai anak laki-laki gitu, yang dari boneka terus menjadi anak laki-laki sungguhan. Jadi interpretasinya tuh kayak dikasih ke anak-anak, ayo kamu mau cita-cita jadi apa. Tapi sebenarnya sedikit teguran untuk para manusia-manusia umuran kita, mungkin mellow people yang sedang quarter life crisis atau sedang ingin menentukan ingin menjadi apa gitu. Itu bisa jadi salah satu rekomendasi lagu dan lirik yang tepat. Kayak lu bisa renungin lagi, lu tuh sebenarnya jadi apa sih? Itu cocoknya di mana sih sebenarnya? Karena gue pribadi pun akhirnya menentukan untuk jadi musisi sebenarnya kalau bisa dibilang ya agak telat loh. Iya. Gue tuh sekitar umur 18 atau 19 tahun akhirnya menentukan untuk jadi musisi. Dan itu nggak ada kata terlambat. Sulit. Iya, nggak ada terlambat sih sebenarnya. Cuman ngerasanya kan waktu itu kayak telat. Kalau ngeliat orang-orang kayaknya dari kecil udah belajar musik, kayaknya tinggal diteruskan saja. Dari umur 3 tahun sudah bisa memainkan Beethoven. Enggak. Nah.
Sampai sekarang gue juga gak bisa. Iya. Kayak sebenarnya sedikit teguran sih menurut gue, kayak lo kembali lagi cocoknya sama diri lo tuh sebenarnya di bidang apa gitu. Kalau lo gimana nih As? Nah kalau menurut gue ini sama kayak lo sih, yang soal ada anak kecil ditanya cita-citanya mau jadi apa ya gitu. Kalau lo dengerin secara sekilas lagunya dari permukaan itu rasanya kayak gitu. Jadi kayak lagi ditanyain sama orang tua atau sama kakak lo gitu. Terus habis itu, oh ya cita-citanya mau itu, jangan lupa berdoa ya gitu. Jadi kayak ya apa, kalau kamu rajin berdoa nanti kesampaian gitu. Nah tapi kalau misalnya gue dengerin lebih dalam dan dengerin di usia segini ya, gue juga relate dengan yang lo bilang teguran. Iya, menjadi teguran gitu. Menurut gue secara pribadi, gue tuh nggak tahu gue doang apa ya, memang semua orang tuh punya mimpi tuh nggak cuman yang besar, tapi yang kecil juga. Bukan kecil ya, mungkin sederhana. Jadi seiring kita dewasa, harapan kita sebenarnya semakin sederhana, kayak punya keluarga yang bahagia, bisa sehat, terus bisa senang tiap hari. Jadi keinginannya tuh bukan yang kayak ingin jadi dokter terkenal, ingin jadi astronot gitu, atau ingin menjadi apa, kaya yang rumah mewah apa ya, meskipun sampai sekarang nggak oke. Tapi ya maksudnya gitu, ada beberapa mimpi tuh sebenarnya yang sederhana. Dan apa ya, tetap aja lo harus wishing for that, lo harus berdoa dan berdoa supaya itu juga harus lo usahakan untuk kesampaian gitu. Jadi bukan cuman impian tuh bukan cuman impian yang gede-gede gitu lo, ingin jadi musisi terkenal apa ya. Menurut gue ada sedikit teguran itunya sih. Ya itu menurut gue soal impian. Yang pertama nggak cuma impian yang gede gitu, tapi ada juga impian yang sederhana yang perlu juga lo usahakan dan lo doa gitu. Terus dengan lagu ini kan, kalau lo dengerin dengan seksama, dengan seksama, asik ya benar. Kalau gue jadi mikir adanya sebuah greater power gitu, kayak kuasa Tuhan, atau ya sebuah kuasa yang emang sebenarnya itu mengatur nasib kita, dan tugas kita tuh ya itu berdoa dan untuk wish gitu. Meskipun kalau kita mungkin wishnya bukan upon star gitu, cuman iya, coba maksudnya itu kan tradisi orang di sana kali ya, karena untuk wishing itu kalau ada bintang jatuh kita berdoa gitu. Ya, cuman I get the idea kalau emang ya nasib itu baik, dan tapi kita harus juga berdoa gitu loh, untuk untuk ya harapan kita gitu, jangan kehilangan harapan, putus harapan, atau cepat menyerah. Gue gitu. Karena dia bilang gini, faith is kind, she brings to those who love the sweet fulfillment of their secret longing. Kalau kita love atau mensyukuri, sweet fulfillment tuh artinya pemenuhan ya, maksudnya kabul apa yang sudah dikabulkan gitu. Faith is kind gitu. Jadi kalau gue nangkapnya, kalau kita mensyukuri apa yang dikabulkan, faith is kind, nasib itu baik loh gitu, nasib kita bisa lebih baik lagi, faith will bring gitu. Gitu. Jadi wow, maknanya dalam juga kalau kita bisa lebih dengerin dengan hati yang melo. Sebenarnya kalau gitu gue pribadi pun setuju tadi sama sudut pandang yang udah gue jelasin tadi. Cuman kalau misalkan lo tanya balik ke gue pasti akan, misalkan gue kayak gini, dengerin lagu yang
dreams gitu, kayak gini ya, yang kayak sekarang kita dengerin. Gue pasti sudut pandang gue pasti tentang hidup gue sendiri. Maksudnya bener-bener gue itu tipe orang yang misalkan gue interest sama sesuatu gitu, misalkan gue kayak interest sama game ini gitu, atau gue interest sama buku ini, atau interest sama A, B, C, D, E gitu. Gue kebanyakan kayak sering nyoba gitu, kayak sering gue suka sama buku ini, gue baca gitu, terus nggak nyampe selesai, belum gue tuntasin, belum gue selesaiin, gue nggak lanjut baca lagi gitu. Begitu juga dengan hal-hal yang gue geluti pada zaman dulu gitu, kayak gue futsal gitu, gue suka main futsal, kayaknya gue kalau ini gue bisa jadi kayak atlet gitu, kayak gitu dulu mikirnya kan gitu ya. Namanya juga cita-cita atau mimpi kan bebas gitu. Gue kayak gue coba seneng terus nggak sampai tengah jalan, baru tengah jalan udah malas, nggak lanjut lagi gitu. Main game juga begitu, nggak ada yang kelar. Intinya kayak fokusnya tuh mudah terpecah gue sebenarnya. Ini menarik, ini menarik, jadi rasanya tuh kayak gitu gue. Dan, tapi ini nggak berlaku kalau ke pasangan lo ya, gue nggak gitu lo ya. Benar. Tapi maksudnya dalam arti diam. dalam artian enggak. Tapi dalam artian gue itu mudah terpecah fokusnya. Tapi ketika gue sudah ini gue di sini nih, gue langsung fokusnya satu gitu. Udah gue dalemin gitu, fokusnya langsung satu deep gitu lah. Nah gue inget dulu waktu zaman gue dari SMP SMA gitu, gue tuh interestnya banyak banget. Gue dulu anak sepeda, gue ikut komunitas sepeda, terus gue sempet kayak mau karena gue merasa diri gue tuh kayak tidak memiliki keahlian gitu. Temen gue ada yang jago futsal, ada yang jago A, jago B, jago olahraga, jago bisnis, akuntan, lalalala. Dari SMA udah mulai bisnis, lalalala. Fokus gitu. Mereka punya bidang yang mereka tekuni. Gue merasa diri gue itu tidak memiliki keahlian khusus. Karena ya itu gue dailynya ngapain sih? Kalau zaman gue SMA dulu ya, yang selalu gue ingat adalah sekolah, futsal, terus pacaran, main Dota, terus ulangin lagi, terus kalau hari Sabtu baru ngapel, udah repeat. Jadinya kayak lu dapat repetisi yang kayak begitu terus kan, dan lu jadinya nggak ngulik diri lu sendiri gitu. Repeat. Lu nggak tahu minat bakat itu sebenarnya di mana gitu. Repeat. Terus sebenarnya gue sudah kayak gue mau jadi apa, itu udah dari SMA. Gue sempet akhirnya yang kayak tadi gue bilang tadi, gue ikutin futsal, gue sempat ikut dance, gue ikut modern dance, gue mau bisa jadi b-boy gitu loh istilahnya. Jadi kayak dance-nya tuh yang sampai kayak freestyle yang kepalanya di bawah gitu-gitu. Terus gue nyobain drum, gue nyobain vokal, terus gue Muay Thai, gue taekwondo, segala lu cobain ya. Gue boxing, terus banyak banget sumpah. Gue bahkan yang gue sebut tadi tuh itu hanya segelintir. Cuman gue inget dulu sebelum gue pada akhirnya memilih musik gitu ya, gue inget dulu tuh sebenarnya banyak banget. Bahkan gue sempet curhat gitu sama temen gue, ada salah satu sahabat gue yang sekarang gila gue kangen banget sama dia, namanya Hotma Pardede. Dia itu sekarang lagi kerjanya di Kalimantan kan, jadi kita jarang ketemu gitu. Dia emang yang udah sahabat gue banget gitu. Gue curhat gitu sama dia kayak tentang keresahan gue kalau gue tuh gak jago di bidang apa-apa gitu. Terus tapi kalau gue ngeliat dia tuh seneng Formula One, dia deep banget di situ. Terus dia pinter sejarah, dia orangnya pinter lalala, dia tahu dia yang dia sukain tuh di mana gitu. Sedangkan gue kayak kebanyakan ngikut orang gue tuh. Gue kebanyakan kayak orang ini juga ini, gue suka sama orangnya karena dia orangnya fun gitu. Jadi apa yang dia suka gue jadi ikutan suka gitu. Tapi gue nggak mencari tahu apa yang gue suka.
Terus akhirnya gue menemukan titik terendah gue karena ngerasa kayak gue nggak bisa apa-apa kalau nggak ada orang itu. Ternyata pas gue sudah tidak deket sama orang itu lagi, waktu itu yang gue bilang gue ngikut-ngikut itu, gue merasa kayak nggak ada keahlian apapun karena gue cuman kayak jadi orang kedua aja gitu. Nah, di situ si Hotma sempat bilang ke gue kayak it's okay kalau lu nggak punya kayak gitu. At least lu jack of all trades sebutannya. Jack of all trades tuh master of none, tapi lu bisa segalanya. Walaupun memang nggak maksimal gitu, tapi seenggaknya lu bisa ini, lu bisa ini. Cuman gue yang fokusnya mudah terpecah, dan gue yang udah gue pengennya satu terus gue dalemin gitu. Gue merasa kayak nggak nih Hot, gue harus nyari diri gue di mana gitu. Pada akhirnya ada satu momen di mana gue kayak gue sempat kuliah, to be honest. Gue kan emang sekolah musik, tapi gue tidak menempuh kuliah akademis yang formal, pendidikan formal. Gue sempat kuliah, gue kuliah manajemen di UPN, tapi itu pun gue juga ngikut orang. Gue kayak, aduh gue belum dapat kampus nih gitu, terus gue diajak gitu, udah lo kuliah ekonomi aja biar cepet dapat kerja, mikirnya begitu. Terus gue kayak, iya juga ya udah deh, gitu. Terus ngeliat, oh yang masuk manajemen banyak juga ya, berarti mungkin dalam pikiran gue saat itu ya, oh berarti mungkin mudah, oh berarti mungkin memang bener peluang dapat kerjanya tuh lebih mudah dan banyak. Ya udah deh gue ikut. Ternyata pas nyampe sana gue masuk, nol besar. Itu bukan gue sama sekali. Gue baru di situ gue merasakan kayak, oh ternyata banyak yang bilang kalau masa paling berharga, masa paling indah tuh masa-masa di SMA. Buat gue memang masa paling indah tuh ada di SMA, jujur. Tapi ketika gue masuk kuliah yang dimana lingkungan baru, yang dimana sosialisasi baru dan nggak semuanya cocok dengan lu gitu, gue baru di situ ngerasa kayak ya temen gue mulai sedikit ternyata banyak yang tidak cocok dengan gue, gaya bermain gue, gaya sosialisasi gue. Dan di situ akhirnya gue merasa kayak salah nih gue ikut temen. Gue nggak ada teman lagi di sini. Gue jadi nggak tahu diri gue tuh siapa. Gue tuh sebenarnya nggak suka ekonomi, tapi kenapa gue masuk kuliah ekonomi gitu. Di situ baru breakthrough-nya gue kayak gue harus cari diri gue tuh di mana. Gue nggak boleh ngikut orang lain. Gue harus lalalala. Di situ gue memilih untuk di jalan di musik, yang dimana sebenarnya gue nggak punya background dan lingkungan dan teman yang bener-bener belajar musik secara kayak bukan otodidak, maksudnya belajar yang benar-benar belajar gitu, belajar secara terstruktur, secara formal lah ibarat, secara serius. Iya, gitu. Nggak ada gitu. Dan stereotip orang-orang melihat musisi kayak gimana sih kayak gitu, lu serius lu mau jadi musisi, lu nyari duitnya gimana ntar, lu mau ngasih makan apa, lala. Saat itu pun tidak ada satu orang pun yang mendukung gue, kecuali nyokap gue dan Hotma. Maksudnya yang bener-bener ngedukung, ayo lu bisa, udah santai aja gitu. Nggak ada, bener-bener orang tuh semua menantang gitu. Pertamanya kan gue sebenarnya memulainya tuh dari vokal klasik saat itu. Cuman gue merasa kayak gue harus bisa instrumen gitu. Gue akhirnya belajar nabung mau beli instrumen. Awalnya gue pengen beli bass, habis itu akhirnya duit gue ternyata kok lebih, gue bisa beli saksofon. Gue beli saksofon itu pun baru mulai orang-orang ngelihat gue. Maksudnya ngelihatnya kayak awalnya kan vokal cuman kayak lu mana masih musik gitu. Terus ngeliat gue beli saksofon kayak lu udah mulai kejauhan nih, udah deh mending lu lanjutin lagi kuliahnya, lu daripada ini. Iya beneran. Serius? Orang-orang tuh mikir gue, melihat gue dari yang vokal kan mikirnya ya udahlah
Sandi juga nanti ujung-ujungnya bakal kuliah lagi, bakal kerja yang kantoran lagi, dia nggak bakal bisa survive nyari duit di situ. Terus gue beli saxophone, ngelihatnya udah kayak, wah gila udah kejauhan ini, kayaknya serius banget nih, mending jangan deh San gitu. Dan bener-bener nggak ada yang ngedukung. Bahkan ada temen gue ngomong ke bapaknya, biar bapaknya itu ngomong ke gue, nasihatin gue. Lah dia bukan bapak gue berarti gitu, tapi ngapain gimana gitu. Bener-bener sampai kayak gitu. Lu mau jadi apa? Sebuah effort ya. Iya. Ya mungkin ya, lu mau jadi apa? positifnya dia sayang sama lo gitu. Iya. Gue nggak tahu sayang, nggak tahu ikut campur urusan orang ya. Karena kalau emang bener-bener dia perhatian sama gue, dia pasti kayak mencari cara untuk misalkan gue tetap memilih jalan itu, dia kayak nyari solusi di situ gitu, kayak membantu gue. Ternyata di musik tuh ada begini loh, di musik tuh bisa begini loh. End up hanya akan berujung jadi pengamen aja loh. Lu mau jadi artis kayaknya nggak mungkin deh. Gue digituin. Ya ampun. Gue digituin. That's a different case. Oke. Banyak orang skeptis melihat musisi tuh hidupnya makmur gitu. Banyak yang skeptis ngeliat kayak musisi bakal jadi gini aja. Dari situ gue kayak gue menyingkirkan lingkungan yang tidak cocok dengan gue, tidak sejalan. End up-nya ya saat itu teman gue jadi tinggal sedikit, tapi gue terus jalanin. Gue percaya gue penting usaha. Di situ gue menyadari kalau gue cuman hanya bermimpi tapi nggak berusaha, gue nggak bakal bisa seperti ini. Gue nggak punya podcast ini, gue nggak ngobrol sama lu, gue kenal sama lu juga dari musik. Gue nggak bisa, gue juga belum tentu akan kenal sama lu. Gue bakal keliling Indonesia gara-gara main musik. Gue cuman gara-gara main musik ya gue sampai keliling Indonesia loh. Gila. Iya kan? Gue main sampai Sumatera, gue main sampai Bali. Gila. Terus gue bisa jalan-jalan. Gue jalan-jalan sama lu ke Jogja. Gue jalan-jalan ke Malaysia sama keluarga gue. Itu musik coy. Bener. Itu dari musik duitnya. Gue bisa menghidupi keluarga gue sekarang. Karena kan bokap gue udah gak ada ya. Dan gue jadi kepala keluarga di rumah gue. Sama nyokap, adik gue dan abang gue. Itu juga duit gue dari musik. Kalau bukan karena musik mungkin gue gak bisa begini sekarang. Gitu. Jadi sudut pandang gue bener-bener saat itu tuh kayak dramatik sekali, kayak mimpi itu bisa jadi kenyataan kalau lu percaya. Gitu. Wah gila, sudut pandang gue panjang sekali. Dan berusaha. Tapi nggak apa-apa, biasanya memang melalui experience, pengalaman hidup itu kita bisa mengambil makna terbesar, pelajaran terbesar yang biasa kita nggak pernah sadarin. Dan itu gue setuju banget, itu adalah poin yang sebenarnya mau gue tambahin juga abis ini. Jadi emang wishing, doa atau ya punya impian doang gak cukup kalau lu gak punya usaha yang memadai untuk mencapai itu. Bisa itu komitmen lu terhadap apa yang lu impikan gitu. Karena gue sih nggak memungkiri, gue juga orangnya kayak gitu. Kadang ingin bisa ini itu, bisa fokusnya ganti-ganti gitu. Jadi gue kan sempat kuliah psikologi. Nah gue kadang mikir aku gue S2 psikologi lagi, atau gue fokusin di musik, atau gue kuliah musik, atau gue kemarin gue ambil film scoring, atau gue nyanyi aja, macam-macam gitu. Cuman pada akhirnya gue harus menemukan diri gue sendiri, dan gue harus adjust usaha yang gue lakukan untuk menjadi apa yang gue tuju di masa depan gitu. Jadi sebenarnya susahnya itu di mana lo harus ada usaha untuk buat diri lo tuh stay on track. Menurut gue itu susahnya. Dan gue juga punya cerita lucu.
Jadi gue pernah ke Disneyland Tokyo. Wow, iya tuh. Di situ gue ini gue sharing pribadi aja. Gue sadar kan Disneyland itu dibilang the happiest place in the world, tempat paling bahagia. Dan di situ gue denger lagu A Dream Is a Wish Your Heart Makes dari Cinderella. Dan pas gue denger lagu itu gue langsung capture, terus gue captionnya A dream is a wish your heart makes dalam kurung and you put efforts on it. Karena buat gue untuk datang ke Disneyland itu, buset, perjuangannya nggak mudah seperti yang lo lakukan juga kan. Lo bisa bisa ke Malaysia, ke Jogja, kemarin kita trip bareng, itu juga banyak banget lo nabung, terus lo ngejob apa, itu nggak mudah gitu. Meskipun gue itu emang apa namanya yang namanya Disney mania ya, pasti Disneyland kayak apa ya, itu dari sebuah tujuan hidup yang mungkin nggak sebesar tujuan hidup gitu ya, cuman itu salah satu yang gue pengen tuju juga di hidup gue gitu. Dan setelah gue nyampe sana gue baru realize itu bahwa iya, di tempat yang paling happy sedunia pun lo harus membuat usaha untuk itu terjadi gitu. Nggak bisa yang cuman tiba-tiba aja ya kesampaian kayak Cinderella kayak Pinocchio gitu sih. Oh iya, by the way, di sini gue ada Mellow Fact, motivational fact aja. Mellow Fact yang kali ini sebenarnya lebih ke ya seperti yang Asti bilang tadi, motivational fact. Terdengar seperti itu, tapi memang faktanya memang seperti itu. Mellow Fact-nya adalah if your dreams don't scare you, they aren't big enough. Jadi kalau misalkan mimpi lu itu gak bikin lu takut gitu, kayak gue bisa gak ya kesana, apakah mungkin gue bisa kesana, kalau lu gak merasa ragu atau lu takut gitu, gue bisa gak ya, enggak ada, kayaknya gue gak bakal bisa deh. Kalau lu gak ada ngerasa kayak gitu, tandanya mimpi lu tidak cukup besar untuk bisa lu jalankan. Benar. Itu walaupun terdengar kayak ini mas semua orang juga tahu, tapi kalau lu bener-bener ada di titik kayaknya gue akan jalan nih, gue akan gapai cita-cita, lu baru akan sadar value dari sebuah kata-kata ini. Karena banyak orang yang mungkin kayak melihat motivational quotes itu kayak motivational quotes lagi, kayak ngerasa kayak denger itu orang tua. Iya kayak hal gitu ya. Iya, memang orang tua juga harus dengerin gitu. Tapi quotes ini sebenarnya value-nya dan estetikanya itu adalah reminder untuk diri lu, dimana lu kayak semacam sugesti untuk diri lu kalau lu terpicu dari itu dan lu merasa termotivasi dari itu. Tujuannya kan sebenarnya itu kan, dan sebenarnya memang itu baik. Kalau lu lihat dalam lagi value dari apa yang tertulis di sini, iya lagi bener. Coba deh Mellow People, mungkin Mellow People sekarang ada yang mungkin yang dengerin gitu ya, lagi ada titik di mana ini menggapai cita-citanya tapi belum tahu apakah gue bisa nggak ya. Mimpi dulu, nggak apa-apa, mimpi dulu seperti yang di quotes ini tadi gitu. If your dream don't scare you, they aren't big enough. Kalau memang lo merasa takut, berarti memang itu mimpinya besar, dan bukan berarti mimpi lu besar itu buruk. Iya. Ya mimpi bebas dong. Iya. Gue juga mimpi gue pengen nikah sama Scarlett Johansson, ya boleh-boleh aja. Habis itu takut gitu, kayaknya nggak mungkin deh, misalkan kayak gitu. Cuman kalau misalkan lu mean it gitu ya, lu pasti akan nemu jalannya untuk ternyata bisa menggapai di titik sana gitu. Cuman mungkin untuk menikah kayaknya ya gitu ya. Cuman seenggaknya kalau misalnya lu your dreams big enough gitu, lu mungkin bisa kerja, main film bareng. Iya juga,
it's a good point kan. Ketika lu berusaha akan selalu ada celah untuk ada sebuah jalan gitu. Ada quotes lagi yang bagus nih. Ini quotes motivational quotes nih, faktanya. Faktanya adalah ketika lu mulai bermimpi, langkah pertama itu selalu yang paling sulit. Langkah pertama itu ketika lu bermimpi, langkah pertama lu memulai mimpi itu selalu menjadi yang paling sulit. Karena lu harus menemukan habit baru, lu harus berpikir dengan pola pikir yang baru, lu melihat dunia dengan sudut pandang yang baru, dan tidak seperti biasanya yang tidak pernah dilakukan gitu. Dan itu soal paling sulit, membiasakan diri lu untuk sesuatu hal yang baru, sulit sekali. Coba misalkan lu pertama kali makan menggunakan sumpit, dan sedangkan lu biasa makan pakai sendok dan garpu, ya udah tinggal ciduk makan masukin mulut. Tapi kalau sumpit lu harus capit ini capit itu, kuahnya nggak dapet, ini gimana caranya, sulit kan? Tapi lama kelamaan ya kuah mah emang nggak pasti dapet kalau pernah gitu. Tapi lama kelamaan iya, terbiasa dengan itu. Ya jangan makan yang kuah juga, maksudnya gimana ya, nggak mungkin lo minum sop pakai sumpit. Lucu ya, nggak ada ayamnya, nggak ada ininya. Iya, lu tau lah maksud gue itu seperti apa. Dan quotes yang terakhir adalah, if it was easy, everyone will do it. Kalau ini mudah, kalau mimpi lu tuh mudah, semua orang juga bakal begitu. Kalau misalkan menjadi bodybuilder itu mudah, menjadi badan berotot yang kencang, sterak gitu, itu mudah. Semua orang juga bakal berotot, semua orang juga bakal badannya bagus kayak gitu. Kenapa ada orang yang mungkin mau diet tapi susah? Ya mungkin karena itu memang susah. Menjadi seperti itu karena memang susah. Tapi kalau lu bisa nyampe ke sana, berarti lu bersungguh-sungguh untuk menggapai mimpi lu. Kayak untuk menjadi musisi terkenal dan hebat dan jago, lu butuh, terutama kita yang musisi ya, kita pasti tahu gitu, lu butuh latihan berjam-jam sampai tangan lu pegel, beratus-ratus Gue jam. pernah ya 2017-2018 itu tuh tahun-tahun dimana gue lagi cukup ekstrim belajar saksofon. Saat itu tuh gue lagi termotivasi banget untuk belajar bebop. Kalau buat mellow people yang ingin tahu bebop, kalian bisa cari tuh bebop jazz gitu. Contoh saksofonisnya tuh bisa kayak Stan Getz, bisa John Coltrane, ya jazz pada tahun 50-an 60-an, ada yang swing, mostly bebop gitu. Kalau ada lines yang ketukannya 1/16 yang satu ketuk, ada tuh agapa itu bebop biasanya. Cuman dengan aksen bebop gitu ya, bukan berarti kaku gitu. Ya kalian bisa cari. Gue lagi indo ke sana. Gue sehari itu minimal latihan 6 jam. Kalau gue nggak latihan 6 jam, gue merasa kesel sama diri gue sendiri. Gue kesel kayak uring-uringan gitu. Gue harus latihan. Sampai bibir gue berdarah. Sampai itu rib gue tuh apa namanya yang buat niup saksofon itu bagian bawahnya kayunya itu darah gitu. Bibir bawah gue tuh sampai nyeplak kotak. Itu gitu. pasti bibir lu udah bonyong buat. Monyong sih enggak gitu ya, cuman merah ya, yang berdarah lecet sakit. Cuman ya itu, lo kalau mau menggapai di titik sampai ke titik sana gitu ya, lo mesti work hard gitu. Benar. Kalau lo nggak work hard ya lo nggak bakal nyampe ke sana. Benar. Gitu. Jadi pasti lo juga pasti ngerasain kan? Iya, iyalah. Ada masa-masa itu. Masa-masa dimana itu ya. Dan menurut gue ya shortcut, there's no shortcut to everything.
nggak mungkin ada jalan cepatnya gitu. Meskipun itu hal yang lo sangat inginkan gitu ya, kalau lo pengennya shortcut doang ya nggak bisa, nggak ada. Menurut gue ya, di apa namanya, di kasus gue, karena gue bukan terlahir sebagai prodigy, sebagai music genius seperti Mozart yang umur 5 tahun udah bisa main piano dengan lancar gitu ya. Nah gue sih ya, gue butuh latihan, kerja keras, usaha, nabung apa segala macam untuk lo belajar lagi, nabung untuk belajar lagi, kan banyak yang kayak gitu. Kita juga kan. Iya, itu semua nggak ada shortcutnya menurut gue. Dan berjam-jam latihan sendiri secara mandiri di rumah. Tuh. Ya. Setiap orang kalau udah mulai jalan menuju mimpinya, sedang berproses, pasti akan ada tahap hidup yang seperti itu. Gue mau nambahin satu lagi sih. Satu lagi, meskipun lo juga put effort, jangan lupa put your heart in your dream. Asik. If your heart is in your dream, no request is too extreme. Jadi ya apa, put your heart, all of your heart gitu. Jadi sepenuh hati menjalankan apa yang lagi mau dicapai gitu. Jadi gini, jangan cuma ambisi impian apa, pengen apa, tapi melakukannya tuh nggak dengan heart gitu, dengan ikhlas, dengan all of your heart. Itu menurut gue yang juga mau disampaikan di lagu ini sih. Oh ya, by the way, seperti biasa kita ada cuplikan tentang lagu ini, ya teaser dikit nih, bisa kita dengerin nih. Gimana? Fairy tale dari pastinya Disney, sudah mulai berasa ya? Iya. Berasa di Disneyland. Happiest place in the world udah berasa di situ belum? Berasa di Kastil Cinderella belum? Iya. Gimana nih? Anyway, kesimpulan. Kesimpulannya gimana? Kesimpulan ya. Nah, menurut gue menurut gue a dream is a wish your heart makes, benar. When you wish your dreams come true, benar. Tapi gue harus menyertakan dalam kurung di dalamnya. Put your efforts and your heart on it. Jadi ada usaha, ada hati yang tulus dalam menjalankannya, dalam menjalankan apa yang kita impikan. Dari gue itu udah highlight, bold, underline. Put effort in. Karena even you're in the happiest place in the world, ketika lo ada di tempat yang paling happy sedunia pun, lo butuh usaha untuk mencapai ke situ. Dan gue yakin setiap usaha yang lo laluin akan mengantarkan lo ke happiest place in the world itu. Definisi bisa beda-beda ya. Happiest place-nya gue mungkin Disneyland. Happiest place lo mungkin sebuah panggung yang besar atau apa. Iya gitu, maksud gue ya lo akan mencapai happiness. Ya. Itu. Dari lo. Kalau kesimpulan dari gue sebenarnya ada satu quotes. Ya seperti biasa motivational quotes, karena pada tahun gue sedang berproses dari Sandi yang dulu menjadi Sandi yang musisi gitu ya, menjadi Sandi yang ingin menjadi mimpinya dia. Kebanyakan gue ditemenin sama quotes gitu, dan menurut gue itu berhasil di diri gue gitu. Quotesnya gini, to be a champion you have to believe in yourself
when no one else will. When no one else will. Karena itu terjadi di diri gue. Gak ada satu orang pun yang percaya sama gue kalau gue bisa jadi musisi. Gak ada satu orang pun. Ya ada sih yang mendukung gue gitu ya, nyokap gue dan si Hotma itu. Saat itu ya gue belum ketemu Gerda, gue belum ketemu lu gitu ya, belum ketemu teman-teman musisi yang lainnya. Jadi ya siapa yang ngedukung gitu, karena memang gue berada dari circle yang beda, sama sekali nggak ada non musician gitu, nggak ada musisi sama sekali. Gue dicela, gue dimaki, gue diketawain, gue dimandang sebelah mata, sudah biasa gitu. Gue diomongin di belakang tentang hal-hal buruk, jadi apa ya, semacam itulah. Ketika semua orang tuh gak ada yang percaya sama lo dengan apa yang lo jalani, tandanya lo sudah mulai jalan, lo selangkah lebih depan dibanding mereka. Benar. Tandanya lo sudah mulai menuju cita-cita. Tapi gue belum bisa apa-apa. Di situ prosesnya. Di situ prosesnya. Karena sekarang gini deh, kalau misalkan saat itu gue menyerah, seperti yang gue bilang tadi, mungkin gue gak kenal lu As. Ini podcast nih yang mungkin Melo people dengerin, gak ada. Mungkin gue gak punya band gue sendiri sama teman-teman gue, Orkes Kedai Sarinah. Ya guys, tungguin aja single Orkes Kedai Sarinah ya, bentar lagi mungkin akan rilis single numpang promosi di platform sendiri ya. Gue mungkin gak punya itu gitu. Gue mungkin nggak bisa bikin konser waktu itu di Amerika, di Galeri Indonesia Kaya yang lu juga ikut dan lu menyaksikan sendiri. Gue pun kaget saat itu. Gue bikin konser di Galeri Indonesia Kaya hanya berdasarkan pertemanan, karena memang saat itu dari sana tidak memberikan profit, nggak dikasih duit. Bahkan gue ngeluarin duit, gue nyewa sound, gue nyewa A B C D E, gue dan tim gue yang ngeluarin duit. Binder. Iya, ada lu juga kan Mas. Ya, tapi lu nggak, gue nggak minta duit ke lu ya gitu. No, maksudnya gue juga pernah bikin konser yang gue yang bayar gitu. Gue tadi bercanda kok, maaf ya As, maaf, Melo people maaf. Nah, di situ gue juga kaget, ternyata full shift, sampai banyak yang duduk di tangga. Lu lihat sendiri kan? Gue pun kaget gitu. Gila, konser gue bisa begini. Gitu. Mungkin kalau gue tidak seperti itu, gue nggak bakal ada di sini. Kalau mungkin saat itu gue menyerah, gue nggak bakal ada di titik ini sekarang. Gue nggak bisa kenal lu, nggak bisa kenal yang lain. Gue pernah main di orkestra, gue pernah main kuartet, gue diundang ke luar kota, main sana sini. Kalau gue menyerah, gue nggak akan menjadi seperti ini sekarang. Dan sekarang gue udah mulai bisa menghasilkan uang sendiri, dan gue menjadi tulang punggung keluarga gue. Itu apalagi kalau bukan mimpi lu sudah perlahan-lahan menjadi kenyataan. Gue nggak berekspektasi loh. Ada beberapa artis yang yang pekerja seni gitu ya. Gue agak sebel sih ngomongin artis gitu. Maksudnya ya pekerja seni yang namanya cukup ada gitu, cukup terdengar. Banyak beberapa artis ya orang nggak usah gue sebut, tapi gue benar-benar kenal, dan gue juga kaget gue bisa kenal, dan gue ngobrol seperti biasa gitu sama mereka gitu, yang kayak gila kok gue bisa ya kenal dia gitu, dan dia melihat gue tidak seperti yang kayak mandang sebelah mata gitu. Dan gue juga ini, gue pun sekarang kayak gue lagi ngomong kayak gini, gue kayak unexpected gitu. Iya juga, ternyata jalan itu sudah cukup jauh. Dan kadang kita nggak merasa, dengan proses yang kita lalui dengan hati yang hati yang penuh gitu, all of your heart gitu. Kadang kita nggak tahu aja kalau kita perlahan udah mencapai gitu.
Dan itulah nikmatnya gitu loh, ketika lo bisa lo menikmati segala proses menuju impian itu. Bahkan mungkin dulu orang-orang yang mencela gue, dulu yang menjelekin dan gue, bisa jadi lihat sekarang hasilnya. Bukan hanya jadi lihat, mereka sekarang berteman sama gue. Jadi kayak lucu gitu. Set dulu lu ngejain gue karena gue jalan di jalan yang seperti ini gitu. Sekarang lu malah berusaha untuk berteman sama gue. Itu lucu loh, jujur aja. Gue bukan orang yang dendam gitu kayak lu dulu gimana lo sebulan gini, gue gini aja lu. Gue nggak kayak gitu, malah gue kayak ya gue bersyukur gue jadi bisa mengenal lu lebih baik sekarang gitu. Ya orang punya proses kehidupannya, gue kan nggak tahu isi hatinya. Kalau mungkin sekarang benar-benar sudah taubat kali, maksudnya udah nggak kayak gitu, bersifat menyebalkan seperti itu lagi, kan kita nggak ada yang tahu. Cuman kadang lucu gitu, gila nih orang dulu menjelekin gue banget nih, sekarang kok malah jadi berteman baik sama gue. Kok yang ini gini-gini gitu. Dulu apalagi ya maaf curhat dikit, apalagi cewek-cewek yang dulu misalkan gue deketin terus mandang gue sebelah mata, terus giliran gue kayak sekarang mulai pada ngechat lagi, ini apaan nih? The greatest revenge ya? Enggak. Enggak. Lu bukan that type of person ya? Oke. Bagus. Gue cuma ngerasa lucu dan gue bisa menjadikan itu sebuah komedi dalam diri gue gitu. Lucu juga nih orang ini. Gila lu sih, dulu begini loh kampret. Tapi gue nggak yang terus lu nyesel kan dengan gue? Enggak. Gue malah kalau gue kayak begitu gue malah jijik sendiri sama diri gue. Apa bedanya berarti gue sama mereka kalau gue begini juga? Itu sih kesimpulan gue. To be a champion, you have to believe in yourself when no one else will. Because it's true. Setuju banget. Dan itu sudah terbukti di pengalaman hidup gue. Yang tahun ini memasuki umur 26 tahun. Itu terbukti. Padahal sudah berusaha menyembunyikan usianya, tapi ada yang menyebutkan usianya. Biarkan saja dong. Oke. Ya. Wah, ini kayaknya di akhir pembicaraan kita langsung disambut dengan hujan rintik-rintik di area Bandung. Seperti biasa. Mungkin udah masuk ke ini ya, apa? Waktu Indonesia bagian melo. Waktu Indonesia baru gue mau ngomong. Iya. Selalu mungkin kota Bandung mendukung kita untuk melo seperti ini. Untuk melo. Dan mungkin untuk minggu ini temanya mellowin soal impian kalian, impian hidup, tujuan kalian, asik. Nah, mungkin bisa didengerin juga lewat lagu yang kita cover, When You Wish Upon a Star. Jangan lupa didengarkan di YouTube kita, Low Talk Tune. Ya, dan juga di IGTV kita di @lowtalk.podcast. Jangan lupa juga untuk di follow dan di share ke teman-teman kalian ya, untuk dengerin. Kali aja mungkin bisa menginspirasi kalian atau nemenin hari-hari kalian selama pandemi atau yang udah mulai kerja gitu. Oke, kalau gitu sekian, karena sudah memasuki waktu bagian melo, saya pamit undur diri untuk merenung. Oke, bye. Thank you, People. Sampai ketemu episode minggu depan. Now all the way.